Halo guys, kenalin nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness dan diet. Jadi buat lo yang lagi pengen nurunin atau naikin berat badan, atau lagi pengen bangun massa otot, bisa subscribe di channel ini. Semoga informasinya bisa membantu progres fitness ataupun diet kalian. Nah, kali ini gue pengen bahas santai aja mengenai pertanyaan yang sering ditanyain di gym. Kayak pertama kali datang nih, pasti ada satu pertanyaan yang paling sering ditanya. Bro, kira-kira gerakan mana nih yang bagus buat melatih otot ini? Misalkan otot chest, kira-kira otot chest tuh yang terbaik tuh gerakan mana nih? Kira-kira kalau melatih otot back itu yang terbaik gerakan mana? Leg yang terbaik gerakan mana? Banyak banget kan yang sering nanya kayak gitu. Mungkin malah lu pengen nanya ke gue, kalau misalkan ada nggak bro kira-kira gerakan terbaik? Nah, kalau ngomongin soal gerakan terbaik, sebenarnya pada saat kita latihan itu pastikan semua otot itu dilatih, dan otot yang dilatih itu gerakannya itu sesuai. Maksudnya gini, kalau misalkan tujuan lu mau melatih, misalkan kita kan ada otot back nih. Nah, otot back itu ada banyak, ada lats, ada mid back dan lain-lain. Jadi pas kita memilih suatu gerakan, apakah kita mau fokus di otot yang mau kita targetin itu? Jadi pertanyaannya, kalau misalkan gerakan yang bagus itu mestinya sesuai dengan goal yang mau kita capai dari gerakan itu. Nah, kalau misalkan ditanya, bro kan kalau misalkan gerakan chest ada yang namanya dumbbell press, terus ada yang namanya chest press, ada yang namanya bench press. Kira-kira dari semuanya mana yang terbaik nih buat membangun massa otot? Kalau misalkan ditanya yang terbaik, semuanya sama-sama bisa membangun massa otot. Tapi kalau kita ingin bangun massa otot, kita salah satunya hypertrophy nih. Kita butuh yang namanya media yang stabil, jadi alat yang stabil. Nah, kalau misalkan di compare dari ketiga hal ini, kalau misalkan dumbbell, mungkin range of motion-nya itu lebih panjang, tapi kita harus punya stabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat kita ngelakuin yang namanya chest press. Dimana chest press itu mesinnya udah pasti, udah fix kan. Jadi yang kita lakuin itu cuman ngedorong doang, sama nentuin posisi badan kita sama kaki kita. Nah, kalau misalkan di dumbbell press, kita tuh setupnya itu lebih butuh teknik yang lebih baik, sama kayak lagi bench press. Mungkin apalagi kalau kamu yang berkecimpung atau lagi pengen nih belajar powerlifting, nah itu tekniknya itu lebih lagi, karena mereka ada yang namanya arching, dimana itu fungsinya buat memperpendek range of motion biar mereka bisa ngangkat beban seberat mungkin dengan jarak tempuh antara titik A ke B seminim mungkin, dimana benefitnya mereka bisa ngangkat beban lebih berat. Nah, itu salah satu contoh yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalkan di compare chest press, dumbbell press, atau bench press, nah yang lebih stabil tuh chest press. Tapi kalau misalkan artinya lu mau ngelakuin semua gerakan itu dengan mesin, ya enggak juga. Lu bisa mengkombinasikan semuanya. Jadi misalkan gini, lu pengen latihan chest, yang wajib dari gerakan chest tuh apa sih? Ya, yang wajib pertama adalah gerakan push ke arah depan dengan keadaan yang flat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang diutamakan adalah gerakan pressing dalam kondisi incline. Nah, kalau misalkan di kondisi incline nih, nanti dada bagian atas kita itu lebih terfokuskan. Meskipun sebenarnya yang flat juga udah nargetin ini, cuman aktifnya lebih pada saat kita posisi incline. Dan juga pada saat posisi incline, otot bahu depan kita, front delt, itu juga ikut lebih dominan juga. Jadi kalau misalkan bedanya flat sama pas lagi incline itu yang dominan di daerah sini nih. Nah, sama jangan lupa buat mengisolasi. Jadi kenapa disebut isolasi, gerakan isolasi chest? Karena dia cuma fokus ke otot chest. Dimana kalau misalkan di gerakan pressing kan ada kontribusi dari otot tricep, ada kontribusi dari otot bahu. Nah, kalau misalkan lagi gerakan misalkan chest fly dengan mesin nih, itu benar-benar fokusnya tuh di otot chest. Jadi diminimalisir gerakan yang pakai otot tricep. Jadi kalau misalkan lu lagi chest fly nih, lagi ngisolasi, usahain tuh lu rigid kondisinya tangannya. Jangan goyang-goyang, nanti tiba-tiba jadi gimana gitu, jadi lurus. Nah, itu kan enggak. Lu harus kondisinya selalu sama. Oke? Jadi itu. Kalau misalkan lu mau latihan, pastiin kalau misalkan lu fokus membangun massa otot, medianya itu stabil. Tapi bukan berarti lu nggak pakai
gerakan lain, lu boleh pakai variasi lain. Jadi lu rotasi aja. Tapi gue selalu saranin dominasinya itu lebih banyak di mesin, mungkin 50-75%. Nah selebihnya lu bisa coba pakai misalkan dumbbell atau barbell, bebas. Nah selain gara-gara stabilitas, kalau milih gerakan itu milih gerakan yang lu ngerasa lu itu progresnya kencang di sono, terus juga lu confident dan lu bener-bener excited pas ngelakuin gerakan itu. Tujuannya apa? Kalau misalkan lu ngelakuin gerakan yang apalagi lu masih pemula dan lu melakukan satu gerakan yang lu nggak suka, biasanya kayak mood buat ngelakuin itu gerakan itu kurang, jadinya effortnya itu kurang. Nah perhatikan tuh effort kamu pas ngelakuin satu gerakan. Jadi pastiin milih gerakan itu yang pertama stabil, yang kedua gerakan yang lu suka, dimana lu bisa berprogres kenceng. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu milih gerakan, sama satu lagi, pastiin gerakannya sesuai dengan otot yang lu mau targetin. Oke? Sekian. Jadi mungkin pembahasannya kali ini singkat aja, dan gue gak bakal banyak edit biar gue bisa post dan sharing topik-topik fitness yang lain. Oke? See you on the next video guys. Thank you.